Jet nanti hanya 3 saja atau maksimal 4, tapi terlaksana. Jadi yang kita buat itu bukan hanya buat untuk menyelesaikan tugas, tapi yang kita buat betul-betul terlaksana, insya Allah. Saya yakin guru penggerak yang membawa hasil. Misalnya apa, dilarang membawa HP, dilarang keluar pada waktu pembelajaran, kita akan sunyi. Nggak keliaran gini, jam pelajaran anak mundar mandir, nggak jalan berarti. Jadi saya nanti mau evaluasi, kalau nanti memang ini minta penilaian dari kepala sekolah budaya positifnya, berarti saya buat nggak jalan. Boleh, terserah. Kalau bisa sama. Jadi kita paham. Dilarang bawa HP, jadi nggak ada satupun nanti kita bawa HP. Jadi setiap guru berhak ngambil HP jika anak bawa itu kesepakatan kelas. Iya, dilarang keluar pada jam pelajaran kosong, berarti di luar waktu jam belajar. Jadi siapapun guru asal anak di luar boleh tanya jam siapa, ngapain keluar, ada masalah apa. Jadi kita lihat kadang di jam 1-2 masih ada anak di kantin, berarti kan nggak jalan kesepakatan kelas, itu ditempel. Jadi semua guru punya hak nanya itu kesepakatan kalian. Nah, jadi kalau bisa ada sanksi jika ada kesepakatan kelas dilanggar, walaupun nggak tertempel, boleh juga tertempel. Sanksi jika kesepakatan kelas dilanggar. Apa? Jangan berat-berat kali, jangan hukuman fisik pun. Nah, ini yang saya harapkan dari Ibu Maria dan Ibu Intan selaku koordinatornya. Karena kalian yang punya budaya positif, tapi semua ini punya sekolah. Tapi sebagai koordinatornya ya Ibu Maria dengan Ibu Intan, saya yakin kalau ini jalan, insya Allah kita akan jauh lebih baik. Siapapun yang datang bertamu, dia lihat kosong. Di jam pelajaran nggak ada anak satupun. Kenapa bisa begini SMA 2? Kosong karena udah ya positifnya jalan. Nah, ini yang saya harap. Saya nggak banyak-banyak memperpanjang buka 5. Itu saja. Apa yang dituang pada kesepakatan kelas, mari sama-sama kita jalankan. Dan tolong berikan pada saya apa bunyi kesepakatan kelas. 1 minggu ya Maria. Insya Allah Senin depan sudah ada kesepakatan kelas. 1 minggu kan nggak lama. Nggak lama, nggak cepet. Oke ya, demikian dari saya. Harapan saya kita mari sama-sama membentuk atau menghidupkan diskusi ini agar rekan kita guru dan sekolah kita memang yang terbaik. Jadi kita bukan hanya duduk foto-foto siap ya Bu Maria ya. Dan sekalian saya mohon izin nanti jika nanti saya tidak bisa mengikuti lebih lanjut karena ada tamu dari puskesmas, kan nggak mungkin saya di sini terus. Saya mau saya juga baru ketemu salam aja, ada 2 anak tadi pagi saya terlambat, 2 anak yang baru masuk. Dari pagi udah duduk nungguin. Bu Nur nampaknya ikut dengan orang puskesmas. Jadi kan sayang ini sampai siang nanti nggak masuk kelas. Jadi saya urus tadi yang 2 dulu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, yang 2 tadi dari PKBM. Jadi kalau kasih tahu, kasih arahan pada anak-anak, jangan dibully anak-anak. Di kelas 10-6 masuknya. Dari PKBM 1 peduli dari Majapahit, yang 1 peduli yang 1 dari apa? Payabedi. Nah, saya tanya kenapa bisa di PKBM karena masa SMP-nya sering cabut, pindah-pindah sekolah. Jadi apakah mau dilanjutkan? Enggak Bu, mudah-mudahan dia jadi yang terbaik. Semua orang akan berlaku salah, yang terbaik adalah yang berbuat baik setelah salah. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi ya Bu ya. Seminar budaya positif CGP Angkatan ke-8 tahun 2023 kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu. Nanti ada sebagi aja. Umum aja. Terima kasih Ibu yang telah membuka acara seminar budaya positif. Semoga dengan dibukanya acara seminar kita ini dapat berjalan secara baik dan maksimal dari awal hingga berakhir. Untuk memulai dan persingkat waktu, kita akhiri pembukaan
acara seminar budaya positif yang akan ditutup dengan membacakan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Muhyiddin SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna min ibadika al-mukhlasin waj'alna min ibadika al-muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya dibacakan doa di hadapan kita bersama, marilah kita tutup seminar budaya positif dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Saya akan mulai. Terima kasih juga buat Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar budaya positif dari kami CGP Angkatan 8. Yang pertama, tujuan khusus dari seminar budaya positif ini yaitu untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep dalam modul budaya positif. Ya, topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi, perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, Bu terima. Karena hukuman itu Pincakan terima. menurut saya tidak, Bu, karena hukuman itu bisa membuat anak itu, anak zaman sekarang ya, lebih parah dari yang kita terapkan. Tapi satu sisi hukuman itu bisa kita buat mendisiplinkan anak itu dari hukumannya dulu, Bu. Kalau hukumannya bersifat yang negatif,
Itu nggak bisa. Contoh, misalnya, saya kasih contoh nih, kita masuk ke kelas, anak-anak itu masih berkeliaran di luar. Waktu dia giliran masuk, kita sudah masuk di dalam, otomatis dia mengganggu keadaan. Otomatis dia mengganggu keadaan. Jadi kalau kita bilang dia di luar saja, itu anak nggak akan belajar. Kalau anak tidak buat tugas, baru kita kasih hukuman yang lain, misalnya menulis atau yang lain. Kebanyakan kalau kita anak yang telat masuk, kita suruh di luar, otomatis dia nggak belajar, pasti dia bermain di luar, tergantung hukumannya. Berarti menurut Bu Keterima, hukuman tidak mendisiplinkan anak, gitu? Tidak setuju? Hukumannya yang setuju. Kalau saya berarti kita lihat jenis hukumannya. Jenis hukumannya. Jenis sanksi yang kita berikan kepada anak, ataupun lihat pola tingkah anak ini, kesalahannya apa, gitu ya. Oke, apakah ada ibu-ibu yang lain? Boleh saya Bu Curutin? Oh ya. Pak Iskul tadi. Ya, silakan Pak Iskul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya hukuman itu tetap ada. Untuk menegakkan suatu aturan, hukuman itu harus ada. Karena kita siswa setiap yang masuk SMA 2 ini ada perjanjian. Setiap ada perjanjian pasti ada hukuman. Tapi bentuk hukuman itu kan yang kita inginkan kan positif, bukan negatif. Yang dapat merubah suatu sikap anak yang sebelumnya dia tidak tahu tentang kesalahan yang dia buat, kita perjelas perbuatan kamu itu salah. Jadi kamu ubah dengan cara seperti ini, cara mengajar. Kan tidak semua anak itu tahu. Jadi hukuman itu tetap harus ada. Karena setiap aturan yang dibuat pasti ada sanksinya. Cuman kita mengarahkan yang positif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bu, boleh. Ya, terima kasih kesempatan untuk saya. Di sini saya melihat dari kacamata khusus bidang studi saya ya, agama ya. Melihat perlu apa enggak hukuman itu? Ada. Menurut saya sedikit menambahkan lagi, menguatkan, perlu, harus ada. Kenapa? Di dalam Islam aja kita kalau yang bersalah itu ada iqab namanya, ya memberi iqab, ya memberi hukuman kepada anak. Mungkin di situ ya tinggal kita pandai-pandai guru untuk mengelola hukuman yang pantas, yang layak, yang tepat, yang cocok dengan jenis kesalahan yang mungkin dilakukan yang bersifat edukatif. Nah, barangkali itu aja sedikit menambahkan. Oke, terima kasih Bu Ainun. Ya tadi Bu Rama tadi, bagaimana Bu Rama? Ya, terima kasih Bu Maria atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya secara pribadi, hukuman itu memang pantas diberikan kepada anak-anak yang memang pantas menerimanya. Misalkan, enggak akan pernah mungkin anak yang baik itu melanggar peraturan yang telah kita tetapkan atau kesepakatan yang telah kita tetapkan. Tapi ada anak yang membawa dari rumahnya, misalnya dari rumahnya nggak sarapan atau di rumah dimarahin orang tuanya, dia lalai dan tidak menjalankan kesepakatan yang telah kita lakukan. Tentu kita akan memberikan hukuman yang sifatnya itu seperti kata kawan-kawan, mendidik, besok jangan buat lagi. Dan hukuman tersebut jadikan ganjaran bagi mereka-mereka yang tidak menjalankan kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama. Demikian Ibu Maria. Baiklah, ada lagi yang mau menambahkan? Berarti kita sepakat hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi hukuman itu bersifat positif, begitu ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, pertanyaan pemantiknya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak menurut Bapak Ibu?
Iti. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Gini Bu Maria, itu tergantung daripada anaknya, dan kalau si anak itu dikasih hukuman sepertinya contoh membersihkan sekolah atau membersihkan WC, itu memang pantas dilakukan, tapi harus kita lihat apa permasalahan dia dulu. Dia kurang disiplin, kurang apa, kita kan latar belakang anak itu bermacam-macam. Jadi kita harus tahu dulu apa permasalahan dia. Apakah permasalahannya itu banyak dari keluarga atau diri sendiri, ya kan? Jadi pendapat saya yang namanya memberikan hukuman itu kita lihat dulu. Jangan kita langsung menuduh poin, kamu harus bersihkan ini, kamu harus ini, jangan. Tapi kita tanyakan dulu kepada siswa tersebut apa permasalahan dia, sampai dia diberi hukuman seperti itu. Jadi kita paham dengan anak, jadi anak itu dapat termotivasi dan dapat terlindungi dari seorang guru. Nah, itu aja Bu Maria yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Iti. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Maria. Kalau kita lihat dari pertanyaan pemberian hukuman dengan hal positif, itu kan seperti ya, banyak hal positif lain yang bisa kita berikan. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Insya Allah dapat. Jika pemberian hukumannya positif. Contoh, kalau anak kita berikan hal yang positif, dia tidak membuat PR. Hal positifnya apa? Kita suruh dia membaca tentang itu. Misalnya kalau PR kita itu ada 3, satu saja kita suruh kerjakan, kemudian apa? Dan kita berikan triknya, trik mudah dia dalam mengerjakan tugas. Saya yakin dia akan berubah ke depan. Banyak anak-anak yang tidak paham dengan trik kita yang mudah, malah jadi dia yang pintar. Itu banyak. Tapi hal yang positif, kita suruh bersihkan halaman. Sambil bersihkan halaman kita bilang, bagaimana nak halaman kita jorok ini enak-enak mana? Enggak, kalau bersih, itulah hal positif. Jangan kita suruh dia. Ada satu hukuman yang bersifat negatif, ketahuan merokok. 1 batang dia ngerokok, kita hukum dengan 5 batang. Sekali masuk itu nggak positif. Itu malah mengajarkan anak kita, oh ternyata merokok di depan orang nggak ada masalah. Kita suruh dia hukuman merokok di depan orang ramai. Itu berarti bukan hal yang positif, malah menjadikan anak itu, nggak semua anak bisa mengambil sisi positif dari hukuman yang kita berikan. Kita suruh merokok di depan umum, apa yang dia ambil bukan dia efek jerah. Oh ternyata merokok di depan orang boleh. Ada satu anak yang ambil demikian. Maka jangan sekali-sekali memberi hukuman negatif. Terlambat kita suruh pulang. Oh enak, besok telat aja, nggak belajar kok bisa pulang. Bukan sampai dia ke rumah. Jadi kalau kita seperti yang kita pernah buat, dia terlambat, kita beri hukuman tetap di sekolah. Dari 80 turun 40, separuh. Tapi hal positif yang kita berikan pada dia. Bukan hanya membersihkan halaman, yang paling mendekati anak kepada hal positif, dekatkanlah dengan agama. Itu hal yang positif. Misalnya dia terlambat, suruh dia baca Al-Quran itu satu lembar atau 2 lembar. Kita satu dapat mengetahui anak ini bisa baca Quran. Kita paham di situ. Dia positif dengan dia baca Quran, kita kasih tahu, jangan kita permalukan. Saya kemarin nggak dapat anaknya dari terlambat. Saya lihat dia memang nggak bisa baca. Saya suruh datang bawa Iqra, nggak datang dia memang. Ada anak kita yang belum paham huruf aja dia nggak tahu ya Bun. Itu yang namanya nggak itu ya Bun, nggak bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau tahu huruf nggak termasuk ke sana ya Bunda ya. Nah jadi itu. Jadi saya yakin dengan seyakin-yakinnya setiap hal positif yang kita berikan pasti bisa mendisiplinkan anak. Kalau tidak, Allah nggak akan beri ujian kepada setiap umatnya. Setiap ujian yang Allah beri, kita ambil sisi positifnya, pasti ada perubahan peningkatan iman yang kita lakukan. Tapi kalau kita selalu mengeluh terhadap apa yang Allah berikan ujian itu, kita makin terpuruk ke dalamnya. Jadi pada anak, setiap kita memberikan hukuman, katakan dulu nilai positif apa yang kita bisa ambil dari hukum yang diberikan. Anak-anak kadang-kadang dia nggak nalar, suruh bersihkan amat, enak kali. Siapa sekolah dalam anaknya belum benar, tapi berikan dia pemahaman
Kenapa dikasih hukuman ini? Untuk apa manfaatnya? Jadi saya ingatkan, nggak ada manfaat kita suruh anak terlambat berdiri. Kita mengajar kita suruh di luar, nggak ada di depan dia Bu, ngerayap entah kemana-mana. Tapi kalau kasih hukuman, dia tetap di depan kelasnya, dengarkan apa yang diberikan, kerjakan tugas, itu efek jerah sama dia. Dia akan tetap masuk lagi, nggak berani lagi terlambat. Tapi kalau kita suruh, yang terlambat di luar aja, kita bilang itu besok tambah lagi dia. Dan jangan ibu harap dapatkan dia di depan kelas, dia entah kemana terbangnya. Tapi setelah kita kasih hukuman, berdiri di sini, kerjakan tugas dia, terus maju, itu jerah anak itu. Jadi demikian Bu Maria, jadi tanggapan saya setiap hal positif diberikan pasti ada efek baiknya. Insya Allah akan meningkatkan disiplin. Demikian Bu Maria. Ya, terima kasih Bu. Tadi Bu Ain, jadi udah kebetulan ini. Oke, sama ya. Berarti kita setuju pemberian hukuman dengan hal yang positif itu akan meningkatkan disiplin anak. Kita sepakati lah istilah kita bilang, berarti kita memberi hukuman hal-hal yang positif, jangan membuat anak menjadi dendam, ya kan? Istilahnya kita bilang jangan kita memberi hukuman kepada anak sehingga membuat anak itu dendam kepada kita. Dan itu pembiasaan dari dalam diri, istilahnya internal. Jadi dia sadar akan kesalahannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oh iya. Silakan Bu Ain. Terima kasih Bu Maria. Pertanyaannya, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau pendapat saya, enggak Bu Maria. Kenapa? Karena kadang si anak ini, misalnya saya pelajaran geografi, besok saya masuk kelas, yang bisa jawab pertanyaan ibu akan ibu kasih hadiah, jawab 2 orang. Kan nggak mungkin selama pembelajaran kita buat kuis kayak gitu 5 menit aja, habis ya Bu, habis ya nak. Udah, minggu depan kita kasih lagi pertanyaan, yang jawab anak itu lagi yang dapat. Pas minggu ketiga, ngapain saya ikut lagi kuis ibu ini, toh yang dapat dia aja. Jangankan Bu menimbulkan motivasi, yang ada malah kan menimbulkan rasa drop di hati anak. Itu menurut pendapat saya Bu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Ain. Apakah ada yang lain? Iya, boleh Bu. Siapa? Pak Musiri? Enggak deh. Ya, sabar Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berbeda sedikit pandangan dengan Ibu Arbaya. Menurut saya, pemberian penghargaan atau pemberian reward kepada anak-anak itu ada dibutuhkan. Pada saat begini, anak TK, anak PAUD beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA, cara berpikirnya sudah maju. Tapi kalau anak PAUD, anak TK, kalau mereka tidak diberikan reward, contoh setiap hari gurunya anak-anak udah pandai udah bisa baca doa Bu sebelum makan. Oke, gambar nak apa yang pernah kamu lihat di buku gambar. Pasti Bu guru TK atau guru PAUD memberikan bintang di bukunya. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama anaknya, "Mak, tadi adik dapat bintang 5." Besoknya, "Mak, tadi adik nggak pandai, dapat bintangnya cuma 2." Nah, reward itu dapat membangkitkan semangat belajar pada anak TK dan anak PAUD. Beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA, reward yang kita berikan merugikan kita. Karena apa? Besok dia nggak lagi. Seperti yang Bu Arbaya bilang, ngapain saya kok lagi, capek pun aku nggak dipilih-pilih juga. Yang dipilih orang itu juga. Begitu demikian menurut saya Ibu Maria. Iya, terima kasih Bu Rahma. Bagaimana Bu Nureno? Masih lanjut? Ibu Nureno dulu. Tadi Bu Nureno. Ya, menurut saya kalau reward dan punishment ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Pada diri kita aja orang tua butuh, apalagi siswa, anak. Bahkan yang dicontohkan Bu Rahma, anak TK, anak kecil. Mungkin reward ini bukan hanya berupa materi, benda, tapi bisa juga dia penguat-penguat yang kita bisa berikan kepada anak yang semakin menimbulkan motivasi dia untuk mau belajar, lebih bersemangat lagi.
Jadi reward itu hanya bukan tidak boleh berbentuk materi, boleh, tapi penguatan-penguatan yang kita berikan kepada anak secara personal itu lebih berkesan saya pikir. Semakin lebih termotivasi. Jadi bukan hanya sekedar berbentuk materi. Kalau menurut saya reward itu akan dapat meningkatkan motivasi anak, tapi yang lain-lainnya, pendekatan khusus yang kita berikan itu lebih dari reward yang berbentuk materi. Pendekatan pribadi yang kita lakukan, kamu bisa, insya Allah pasti bisa. Ibu yakin kamu dapat, pasti dapat. Itu reward juga. Beri semangat Bu ya. Iya, barangkali itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria. Saya dalam setuju dengan Bu Ainun. Reward itu bukan hanya untuk anak TK. Kita sebagai istri saja, kalau siap masak, suami bilang, ih enak masakan hari ini. Itu rasanya senangnya di mana? Kan dia nggak ngasih apa-apa, cuma memberikan makan, enak kali makan masakan hari ini. Sanjungan, itu istri. Apalagi anak didik kita, dia ngajar. Jawaban dia salah, coba apa yang kamu jawab ini salah? Nggak mau lagi dia jawab. Kan mau? Bisa dia jawab ngomong sama, alhamdulillah. Gimana anak-anak? Tepat. Salah Bu, bukan salah, masih kurang tepat. Ada lagi yang lebih tepat dari itu. Nah dia akhirnya nggak minum, masih ada yang lebih baik. Nah, jangan sekali-sekali jatuhkan anak di depan kawan. Apa yang kau buat tuh bodoh paling nggak benar itu kiamat dunia itu nggak maju lagi deh. Tapi reward itu bukan hadiah yang harus bentuk uang atau materi. Lebih semangat dikasih reward, kata suami kita nih untuk belanja apa dikasih yang lain-lain. Karena kenapa saya angkat tadi di Dodi untuk apakah akan dapat memotivasi belajar anak? Dapat, sangat dapat. Jangan kita nanti anak udah nggak ngomong, tepuk tangan juga kita berikan. Akan ada yang maju, ayo berikan tepuk tangan, itu juga reward, itu juga penghargaan. Ini kadang nggak ada berdiri, udah duduk, kadang saya tepuk tangan pun. Dalam hati dia tepuk tangan pun nggak ada katanya. Jadi demikiannya. Ya Bu Maria, jadi saya tekankan lagi. Menurut saya ya Bu Rahimah, Bu Ain, setiap penghargaan pasti membawa positif bagi anak. Demikian. Terima kasih Bu. Kira-kira ada lagi? Berarti kita sepakati bahwa memberi penghargaan itu walaupun hanya memberikan motivasi atau memberikan semangat, itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Kita sepakati ya. Oke. Kira-kira ada yang mau tambahin lain? Kita lanjut. Next. Oke, next. Iya. Iya. Ini ada penjelasan mengenai disiplin. Kalau disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian selain disiplin ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bisa bersifat keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Oke, next Bu. Ini pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Ini balik ke tempat tadi ya Bu, ke reward tadi ya. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, silakan Bu Rima. Lanjut. Datangnya tepat waktu. Masuknya tak tentu-tentu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajarkan murid-murid Anda? Jelas, saya akan tetap datang tepat waktu. Selagi masih ada umur, saya tetap mengajar anak-anak didik saya untuk meraih cita-citanya. Ini tadi istilahnya seperti yang tadi ya Bapak Ibu, apakah dengan memberikan reward atau hadiah itu akan memberi motivasi? Di sini dijelaskan dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Walaupun atasan tidak memuji kita atau menegur kita, apakah kita akan datang tepat waktu? Itu istilahnya ya kan? Oke, Bu Mai, semangat saya lihat. Oke, terima kasih Bu Maria. Dengan cerita kita ini, apakah Anda akan selalu tepat waktu walaupun tidak ada teguran ataupun pujian dari atasan? Insya Allah kita akan berusaha untuk tepat waktu walaupun tidak ada pujian, walaupun teguran tadi belum sampai ke kita. Jadi saya selalu akan berusaha, menurut saya ya. Alasannya karena itu kewajiban saya. Saya melakukan kewajiban saya. Karena saya sudah mendapatkan hak saya mau hak. Maka saya harus melakukan kewajiban saya. Oke, terima tangan untuk Mai. Oke, ada Umi Nabut, silakan. Pertanyaannya sudah jelas ya, saya menjawabnya. Kalau pribadi saya sendiri, walaupun tidak ada pujian dari atasan, tidak ada teguran, yang namanya kewajiban kita sebagai guru, tanggung jawab kita adalah untuk mengajarkan anak-anak tepat waktu gitu ya, walaupun tidak tepat sekali gitu. Kita masuk jam 7:30 pasti ada paling 10 menit gitu ya kan. Itu adalah kewajiban kita. Kalau kita lalaikan waktu itu, otomatis kita akan bertanggung jawab. Kenapa? Apalagi kita sekarang bukan gaji aja yang kita dapatkan, tetapi lebih dari gaji adalah tunjangan kita. Tapi kalau kita lalaikan, itu menjadi tanggung jawab kita nanti. Kalau kita kasarnya nanti di akhirat kan gitu kan. Oleh sebab itu kita sebagai guru sama teman kita sebagai guru, kalau memang kita nggak bisa datang, pribadi saya kita langsung menelponkan kepala sekolah, kita mengatakan bahwa kita nggak bisa datang. Kalaupun kita bisa datang, janganlah kita berusaha, janganlah sampai jam 8 kurang 5 baru kita muncul ke sekolah gitu. Sadarkan diri kita masing-masing kan gitu ya. Itu adalah pribadi kita masing-masing. Itu dari diri saya gitu. Maksudnya tanggung jawab kita itu akan kita berhadapan dengan Allah nanti, karena apa yang kita dapatkan akan kita bertanggungjawabkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Sinabun. Berarti ini namanya kesadaran internal. Artinya kita memang sadar bahwa itu memang tugas kita. Bawaan badan itu. Ya, berarti kita menyadari bahwa itu memang tugas kita dan memang harus kita kerjakan. Istilahnya ini nanti kena semua ini. Ini semua kena. Itu tadi disiplin positif tadi kena. Istilahnya ke segitiga restitusi juga kena. Karena apa tadi dikatakan segitiga restitusi, nanti akan saya jelaskan. Jangan mempermalukan siswa, kan gitu tadi ada juga kan. Karena dengan kita mempermalukan anak-anak murid kita atau peserta didik kita, dia akan merasa minder. Ya. Oke lah. Ada lagi Bu? Bapak? Habis. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada lagi. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Dilihat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Iya? Sama.
menurut saya nilai-nilai kebajikan apa yang bisa saya tanamkan kepada anak murid seperti yang kita sepakati tadi, datang tepat waktu. Kita akan mencontohkan kepada anak murid, ibu itu aja rumahnya jauh, datangnya tepat waktu. Jadi mereka juga sadar bahwa saya datang tepat waktu itu lebih enak. Mungkin bisa sarapan dulu, tadi belum sarapan di sekolah. Mungkin bisa bantu kawannya yang nyapu kelas dulu karena kelasnya lagi kotor. Jadi banyak hal-hal yang kecil yang bisa kita tanamkan kepada anak murid kita agar mereka juga sadar bahwasanya diri kita bisa bertanggung jawab untuk diri kita itu sendiri maju dan terus berkembang. Demikian Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu Rama. Ada kira-kira yang lain? Ibu Desi. Boleh. Terima kasih Bu Maria. Nilai kebajikan apa yang saya usahakan tanamkan pada murid saya di kelas dan di sekolah, mungkin saya akan membiasakan siswa itu, karena kita buat peraturan mungkin atau kesepakatan tidak boleh membawa HP atau menggunakan HP jam belajar kecuali guru-guru tertentu yang menggunakan HP, maka kita juga harus mencontohkan kita tidak menggunakan HP ketika jam belajar itu kita laksanakan, atau izin, misal saya izin bunyi HP-nya, izinnya anak-anak ibu angkat HP sebentar. Itu kan mencontohkan mungkin dia HP-nya juga berdering, atau Bu saya memang harus bawa HP Bu karena rumah saya jauh. Jadi ketika mungkin HP-nya juga berbunyi, dia akan minta izin kepada kita untuk mengangkat HP-nya dengan menunjukkan, ini Bu dari orang tua saya nelfon. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita juga menghargai dia sebagai siswa. Kita buat HP berbunyi atau kita pegang HP, kita harus izin. Bentar ya nak, mungkin ada hal penting yang harus dibaca. Karena saya membiasakan seperti itu. Sehingga sering saya nggak baca HP karena mungkin lagi mengajar ya, walaupun berbunyi. Nanti saya baru lihat. Yang kedua mungkin sampah. Jadi kita kalaupun kita nggak mau mengambil sampah itu di kelas, kalau kita membiasakan anak-anak, yuk kita ambil sampahnya di bawah kakinya masing-masing atau di sekitar kamu. Buangkan ke tong sampahnya, walaupun kadang-kadang tong sampahnya itu hilang. Mungkin itu yang saya tanamkan sedikit kepada siswa yang di kelas. Tidak mesti saya wali kelasnya, kelas lain juga saya usahakan seperti itu. Demikian, terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Desi atas nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan kepada murid-murid. Kalau ini pikiran saya tiba-tiba, kalau kita guru itu ketika kita masuk ke dalam kelas atau dimanapun, sebaiknya kita seorang guru itu kita berbahasalah dengan bahasa yang baik gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita berbahasa yang baik, otomatis anak-anak murid kita itu pasti dia berbahasa yang baik gitu. Karena anak-anak kita sekarang, coba kita lihat waktu istirahat, bahasa apa yang dia keluarkan dengan kawan-kawannya, bahasa apa yang dia munculkan dengan kawan-kawannya. Maka oleh sebab itu ketika kita berada di kelas atau dimanapun, cobalah kita berbahasa dengan anak-anak itu, jangan kita maunya kau gitu, maksudnya paling tidak kamu gitu ya kan. Jadi anak-anak itu juga bisa senang dia mendengarnya dengan bahasa, tapi kalau kau gitu rasanya iya Allah Tuhanku gitu ya kan. Kemudian apalagi ketika kita marah anak, rasanya kayak kita marah anak itu luar biasa gitu. Sebenarnya kalau kita lihat marah anak dengan kata-kata lemah lembut, bahasa dengan ini, padahal kita marah dia. Memang anak-anak kita sekarang kalau kita lihat perilaku anak-anak kita sekarang, mungkin kadang-kadang kalau kita lembutkan nggak mampan begitu kan, harus kita kasarkan. Tapi janganlah kasar-kasar sekali, akhirnya anak-anak itu kadang-kadang merasa kayak mana lah guru gitu ya kan. Ada anak-anak itu mengadu, masa marah seperti itu gitu sama anaknya gitu. Mungkin itu yang kita contohkan adalah berbahasalah dengan anak-anak itu dengan bahasa yang sopan dan baik gitu ya. Mungkin itu Bu Maria. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Mai. Seperti yang dibilang Bu Zainab, berbahasa yang baik dengan anak-anak. Tapi kalau saya rasa kalau sekedar kau itu bahasa kalbu. Kau itu bahasa kalbu. Coba kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah. Kaulah yang menolongku selalu. Ya, bukan kamu. Itu bahasa kalbu. Jadi kita
tergantung intonasi kalau saya rasa, tergantung intonasi. Kalau aku kau itu ya, kalau sekedar bahasa itu intonasinya aja yang perlu berbeda. Karena aku dan kau itu bahasa kalbu. Paling dekat kita ke Tuhan kita ya. Menurut saya. Oke, terima kasih Bu Mai. Berarti kita simpulkan gini kan? Siapa? Oh ya, ada lagi semangat nih guru agama kayaknya. Ya, ini masalah kau dan aku ini saya cocok juga. Karena kalau orang dialek orang Sumatera itu biasa-biasa aja, bilang kau aku itu biasa. Iya, nah saya kan juga. Nah, jadi ya tergantung ya. Iya. Tergantung. Kalau budaya kita di Aceh ini mungkin agak riskan. Tapi kalau budaya Sumatera itu biasa. Kemudian yang ingin saya tanggapi, kalau saya menurut konsep nilai dalam ajaran pendidikan agama, itu saya tidak terpaku pada konsep nilai. Konsep nilai di sini berarti yang penting buat anak itu bukan nilai. Berapa kamu mau nilai? Saya kasih 92, 96, saya kasih. Tapi buat saya khusus bidang studi saya pendidikan agama, saya nggak penting nilai. Tapi yang saya butuhkan itu adalah bagaimana yang saya ajarkan itu melekat dalam hati dan pikirannya. Itu yang saya tuntut dari anak. Keberkesanan dia terhadap pelajaran agama itu memang betul terasa, dibawa sampai selama-lamanya. Itu nilai yang perlu kita tekankan kepada anak pada masing-masing bidang studi kita. Jadi bukan nilai itu, bukan nilai di rapor itu nggak penting buat saya itu. Mungkin begitu. Kalau saya pribadi mengharapkan anak didik saya supaya nilai keberkesanan dia terhadap bidang studi yang saya ajarkan itu harus melekat dalam hidup dan kehidupan dia selama-lamanya sampai dia bawa dalam hidup dan kehidupannya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nuainut. Berarti tadi Bu Desi bilang nilai kewajiban apa yang berusaha ditanamkan. Yang jelas itu adalah nilai kesadaran diri. Tetap kita masuk ke internal. Ya, berarti kita mencoba anak-anak ini menggugah perasaan anak-anak ini dengan kita berbuat dahulu, berarti kan? Karena kita seorang guru, kita sebagai contoh, maka kita menunjukkan kepada anak-anak, aku ini gurumu, maka perbuatlah seperti aku perbuat kepadamu. Seperti itu istilah kita bilang, ya kan? Ya, silakan Pak Citra. Sama juga seperti Bu Jainabun bilang, dari tutur bahasa, dari ya kalau orang Batak seperti saya memang biasa saja, karena memang saya ngomongnya memang seperti ini. Iya, seperti dibilang Bu Mai, itu bahasa kalbu, artinya kau dan aku dekat. Iya, ya seperti yang dibilang Bu Ainun, saya nggak penting nilainya, tetapi apa yang saya ajarkan bisa kau terima. Istilah seperti itu ya kan? Berarti itu semuanya kembali ke dalam internal masing-masing. Istilah kita bagaimana mengubah pribadi anak itu supaya dia mau mengikuti apa yang kita katakan, bukan karena kita paksa, tetapi memang itu tulus dari hatinya. Oke, terima kasih kalau begitu. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya, kita berbuat sesuatu itu karena ada hukuman. Berarti itu motivasinya dari eksternal, bukan dari kesadaran diri. Yang tadi seperti kita bilang tadi internal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tadi eksternal juga.
yang kita bahas tadi ada kan? Memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan pujian itu merupakan motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya itu berarti dia sudah sadar apa yang ku perbuat itu akan aku terima ke depannya. Jikalau aku ingin sukses, maka dari sekarang aku harus belajar. Jadi dari tiga ini, perilaku manusia ini, yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal. Artinya orang lain yang mendorong dia supaya dia maju. Sedangkan yang ketiga itu memang motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, kita lanjut. Ini ada juga pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan? Atau ingin mendapat pujian? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menjadi teladan bagi murid-murid Anda? Oke? Kira-kira siapa yang mau ini memberikan masukan? Semangat kali dia membaca. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Untuk bahasan ini, apakah Anda dapat datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian ingin mendapatkan penghargaan, atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Ya, untuk yang ini memang ada juga karena tidak mau ditegur, ya. Kemudian ingin mencontohkan anak-anak supaya mereka tidak juga masuknya suka-suka hati. Ya, jadi karena kita menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga bisa menghargai waktu dan nilai-nilai diri sendiri. Itu aja jawaban saya, Bu Maria. Terima kasih, Bu Fit. Berarti kita setuju ya? Berarti kita mau jadi teladan bagi murid-murid kita. Saya rasa seperti itu aja. Oke, karena ini mirip dengan yang tadi, kita lanjut. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, artinya kita makan untuk hidup, ya kan? Kan bukan hidup untuk makan. Artinya kita kan bertahan untuk hidup. Kita butuhkan apa? Makanan, pakaian. Berarti sandang pangan itu harus tercukupkan. Jikalau anak-anak kita tidak tercukupkan sandang dan pangannya, seperti anak-anak kita, saya rasa ya, banyak yang datang masih lapar, bangun kesiangan, istilahnya tidak ada perhatian. Yang kemudian kebutuhan untuk merasa diterima, ya kan? Setiap anak tidak mau dia disisihkan. Dia ingin bisa berbaur dengan semua teman-temannya. Tidak ada gap-gap. Mau dia si kaya, si miskin, si cantik, si pintar, si bodoh. Oke, yang kelima, yang keempat adalah, yang ketiga kebebasan.
Setiap anak ingin bebas berpendapat, bebas belajar, tidak terikat, tidak apa saya rasa, tidak merasa tertekan. Yang selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ya, nggak usah anak-anak, kita pun ingin hidup senang kan? Ya. Oke, yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Lanjut, Bu. Nah, ini dia. Lanjut. Iya. Sebagai guru, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama, sebagai penghukum. Apakah kita sebagai seorang guru, sebagai penghukum? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Oke, saya bertanya, di mana posisi kita sebagai seorang guru? Semua. Oke, Bu ingin bilang semua kita di posisi 5 kontrol. Memang posisi yang 5 ini cocok, wajib ada di dalam diri seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang tadi konsep yang pertama yang sudah kita sepakati, budaya positif. Untuk meningkatkan motivasi memang harus ada hukuman, karena orang yang memanage benar salah itu memang kita lah yang diberi amanah untuk bisa melihatnya sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita akan tunjukkan ya, walaupun dengan cara dan metode serta gaya kita masing-masing, bahwasanya kamu kurang tepat, tindakan kamu tidak seperti itu seharusnya. Nah, itu dengan sendirinya kita sebagai guru ya memposisikan diri kita ya, memahamkan kalau tindakan salah benar tadi terhadap diri anak. Kemudian teman, sudah pasti rekanan gitu. Sebenarnya khususnya kalau kita udah tingkat mahasiswa perguruan tinggi, bukan atasan sama bawahan keadaannya, tapi sudah teman ya, teman untuk sharing berbagi ilmu. Nah, begitu juga, bukan atasan sama bawahan keadaannya, tapi sudah teman ya, teman untuk sharing berbagi ilmu. Nah, begitu juga guru dengan muridnya. Alangkah indahnya kalau bisa kita lebih dekat untuk bisa menganggap diri kita itu sebagai temannya. Ada kalanya, bukan berarti kita dilecehkan kalau kita menganggap anak didik kita itu sebagai teman, tidak. Kemudian pemantau dan manajer, italah yang memanage anak dengan kacamata kita tentunya sebagai seorang guru, untuk bisa memantaunya, untuk bisa mengarahkannya, untuk bisa mendidiknya dari kondisi yang gak benar supaya bisa benar, dari kondisi yang tak merasa bersalah ya, untuk memahamkan dia kalau keadaannya itu bersalah. Nah gitu, barangkali itu aja. Oke. Ya, ada lagi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang mau memberikan pendapatnya? Oke. Berarti saya ambil ini 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Di dalam budaya positif tidak ada istilahnya menghukum ataupun hukuman, tetapi di dalam budaya positif itu hanya ada komitmen. Artinya kau salah, kau memang hari ini salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Artinya di situ kita merasa bukan sebagai justice, hakim. Kita ini adalah guru, bukan
bukan seorang hakim yang menghakimi anak kita. Artinya apa? Kita ini juga pernah berbuat salah. Jadi kita hanya bisa memberikan kepada anak ini, nak, hari ini kau salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Karena kau sudah melakukan suatu kesalahan, mari kita perbaiki. Bukan menghukum. Nah, di situ. Yang kedua, di situ dikatakan pembuat merasa bersalah. Artinya seperti ini. Kau nggak kasihan lihat ibu? Ibu udah capek kali ngajari kau dari tadi lah. Kau mau dengar pun enggak? Kau tidur aja. Kita ngomong memang pelan, bahasa kita lembut, tetapi dalam hati itu pun tidak diizinkan. Kalau di dalam budaya positif itu tidak benar dibenarkan. Tapi kita katakan, kita panggil anak tersebut, kita berikan, kenapa nak? Apa masalahnya? Ayo kita bacakan bersama-sama. Yang ketiga, tadi itu dikatakan teman. Seperti yang dibilang Bu Ainun, kadang-kala kita bisa menjadi teman. Sebetulnya kalau kita teman, dianggap anak-anak kita menjadi temannya, maka dia akan merasa seolah-olah ini ada kita teman, selevel. Padahal kita ini gurunya. Memang kadang-kadang kita boleh istilahnya berbaur seperti yang dibilang. Oh, kenapa nak? Sehat? Apa kabarmu hari ini? Baik Bu, katanya. Kita beri lagi semangat kita beri lagi apa yang lain. Tetapi kita pun harus menjaga. Saya gurumu, jadi tidak bisa sesuka hatimu seperti dirimu kepada temanmu. Yang keempat, yaitu pemantau. Ya, sebagai seorang guru kita memantau. Oh ya, anak ini tingkahnya seperti ini. Anak itu begini. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Bukan hanya perilakunya, bukan hanya kehidupan keluarganya, bukan hanya orang tuanya, tetapi sifat dan segala sesuatunya setiap anak itu berbeda. Karena itu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Dan di sini dikatakan yang di sini adalah posisi manajerial. Artinya kita mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Misalkan seperti seorang guru, kita bilang, apa kesalahanmu hari ini? Kau cabut. Menurut kau tanggung jawabkan lah. Kalau kata-kata saya seperti itu, karena saya kan orangnya memang orang Batak kan gitu, orang-orang Medan gitu kan. Ngomongnya kan agak kasar gitu kan. Menurut kau bagus nggak itu? Kan gitu kan? Memang agak payah Bu Napun. Kalau Ibu Napun bilang kau itu memang saya agak payah. Oke lah, kalau begitu. Karena kita banyak kali bosan, bagaimana kita ice breaking? Oke, baiklah kita ice breaking. Nggak ada ice breaking situ. Ice breakingnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Caranya seperti ini. Kalau saya bilang gajah, maka bilang dulu. Gajah dulu. Kecil. Kalau saya bilang semut, besar. Oke, setuju? Setuju. Kalau saya bilang semut, besar. Arahkan gambarnya besar. Oke? Tangannya ya, tangannya besar. Oke, kalau saya bilang semut, besar. Masih salah yang di sana. Oke, kalau saya bilang gajah, oke, sip. Kita mulai. Gajah. Oke, saya ulang lagi ya. Gajah.
Masih ada yang salah. Oke, kita lanjut. Semut. Oke, sudah kayak ini. Gajah. Gajah semut. Oke, berarti sudah agak ini ya, termotivasi ya, agak segar sedikit. Oke, nanti yang kita bahas. Kalau begitu, saya lihat kelas ini, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal yang ditulis dalam bentuk pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah atau di kelas. Oke, keyakinan kelas artinya kita membuat peraturan di kelas, tetapi peraturan itu kita setujui bersama dengan anak-anak. Misalkan, kesepakatan kelas tadi hampir sama dengan keyakinan dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Misalkan setiap masuk kelas tidak terlambat. Oke, kita bilang. Iya, seperti kata Pak Iskul. Kita sepakati setiap masuk kelas kita tidak boleh terlambat, baik guru maupun siswa. Artinya begitu bel bunyi ting, masuk semua. Oke, ada lagi kesepakatan kelas yang lain? Jangan bawa HP. Tidak boleh membawa HP. Oke, kesepakatan yang kedua tidak boleh membawa HP. Namun jika bawa HP ditanggung jawab sama guru yang suruh. Sekarang susah Bu Maria, nanti ada guru yang pembelajaran itu digital, wajib membawa HP, boleh, tapi ditanggung jawab sama guru yang suruh dari awal hingga akhir. Oke, kita bagi aja keyakinan kelasnya pakai kertas ya. Sama tadi tidak boleh datang termasuk terlambat. Kita ceritanya dari awal sampai terakhir, urutannya pas. Ya. Misalnya masuk. Ya, maksudnya itu tidak boleh terlambat. Kan? Duduk di tempat. Bukan tidak boleh, datang tepat waktu. Ya. Tidak ada kata-kata tidak. Duduk di meja masing-masing, tempat masing-masing. Masuk kelas tepat waktu. Yang kemudian tadi Pak Ismail bilang tadi posisi di tempat duduk masing-masing. Kan itu acuannya. Jangan membawa HP. Jangan pakai jangan. Jangan pakai jangan. Jika membawa HP sesuai instruksi guru tertentu. Itu masuk nomor keberapa? Semua masuk ke situ, tapi dia urutannya jelas. Oke. Ini udah jelas sekali, Mas. Jelas mati lampu. Ya, instruksi guru tertentu. Membawa HP. Ya. Pakai ini. Suara saya kuat, Pak. Selanjutnya, Pak. Tadi Bapak bilang masuk tepat waktu. Duduk di apa di bangku. Duduk pada tempatnya. Nomor 2 Bu Ain, nomor 2. Enter aja di akhir 1. Duduk pada tempatnya. Nah, sesuai dengan. Oke, lanjut. Apa itu, Bu? Ketua kelas menyiapkan. Ketua kelas menyiapkan. Itu kan termasuk kesepakatan. Kan ada perintah dulu. Siapkan. Ini otomatis anak itu sendiri. Ini item besarnya. Item besar, Pak. Bisa kalau nggak bisanya ya. Apa tadi, Bu Ainul? Berarti sewaktu guru mengajar, menerangkan atau mengajar, siswa diharapkan tenang. Ya, itu betul. Siswa tenang saat guru sedang mengajar. Oke, boleh juga. Siswa tenang saat guru mengajar. Karena tidak ada kata-kata jangan atau tidak. Dilarang juga tidak boleh. Intinya itu juga.
Iya, memang intinya seperti itu, tapi jangan bahasanya jangan ada kata-kata dilarang atau tidak. Nah, lanjut. Sewaktu keluar tidak diperbolehkan masuk. Iya, sewaktu proses belajar mengajar tanpa izin dari guru ya. Siswa pada posisinya. Kan tidak boleh keluar masuk. Gak bisa Pak, tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Pada jam proses belajar, siswa mengikuti dengan tertib. Para siswa mengajar semua siswa tertib pada posisinya masing-masing. Terdapat dalam kelas. Oke, terdapat dalam kelas kata Ibu Ain. Oke. Lanjut. Masuk kelas tepat waktu. Sebetulnya yang kedua itu sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa. Doa itu kan urutan belajar. Salah. Oke, lanjut. Makanya nggak masuk, jangan Ini di anaknya sekarang. Buang sampah pada tempatnya, boleh juga. Buang sampah. Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Iya. Kalau kotor nanti baru undangannya menjadi kelas. Lanjut. Saya rasa sudah cukup tuh ya. Berarti sewaktu kita di dalam kelas, kesepakatan kelas kita itu ada mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, itu kan lain forumnya. Istilahnya begitu kita masuk, anak-anak itu memang sudah pada posisinya masing-masing. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena biasa anak-anak kita masuk, yang seharusnya duduk di sini duduknya di sana. Yang seharusnya duduk di mana dia kemana. Nah, jadi itu bisa sah-sah saja kita buat kesepakatan kelas seperti itu karena sering terjadi. Oke. Membawa HP sesuai dengan instruksi, karena kalau kita bilang dilarang membawa HP, ternyata guru lain ada katanya mengikuti ujian apa segala macam, quizzes menggunakan HP, iya kan? Iya. Kenapa Bu? Google formulir seperti kita ujian, kita suruhan anak bawa HP, ya kan? Selanjutnya siswa tenang saat guru menjelaskan. Ya biasanya ada yang tidur lah, tapi tenang juga dia itu. Kalau tidur kita bilang, gimana itu? Siswa siap mengikuti pelajaran. Atau kita ganti, siswa tenang. Kalau tenang tidur di situ tenang juga dia ya. Kan ibu bilang tenang, aku udah tenang Bu, nggak aku ganggu orang, nggak ribut gitu. Jadi berarti siswa siap menerima pembelajaran, gitu. Siswa siap menerima pembelajaran dari guru. Iya kan? Kalau tenang, tenang aja dia ya. Apa Bu? Tertib boleh? Siswa tertib. Udah masuk ke nomor 5 itu. Nah. 4 itu sama ya? Oke. Pada saat proses belajar mengajar semua siswa tertib. Saya rasa 3 dan 4 dan 5 sama ya? Oke, kalau gitu yang kelima kita hapus. Berarti boleh. Oke, boleh juga 4 kita hapus. Jadi berarti ada 5 kesepakatan kelas yang harus kita penuhi. Itu dulu. Setuju? Oke, berarti Bapak Ibu yang di sini ada wali kelas, tolong di kelasnya sudah bisa membuat kesepakatan kelas yang 5 ini utama. Iya, TNT hari ini. Iya, iya Bu. Itu minta ke wali kelas dijelaskan dulu mana anak-anak kan karena tidak yang biasa mudah kita pahami tidak.
Iya. Agak enak sedikit. Iya, Bu Jana Bun. Enggak, misalnya kan pada saat proses pembelajaran mengajar semua siswa terlihat tenang di kelas, mampu membersihkan kelas, Menjaga. Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu tidak mampu membersihkan kelas. Gitu, maksudnya gini Bu Maria, memang itu jelas kan. Biar kita menguatkan sama anak ketika kita tempelkan kesepakatan itu kita jelaskan di satu poin. Oh, kalau kesepakatan kelas tadi saya gabungkan, kita sepakati bersama-sama. Ya itu ya maksudnya. Kan kita tempel di kelas Bu Maria kan. Iya. Jangan ini kita bawa kertas kita tempel di kelas. Biar Oh enggak. Kita sosialisasi istilahnya yang ada seperti ini tadi Bu. Ayo kita sepakati. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kan itu kan? Seperti itu. Ya nanti kan tadi saya bilang kalau ada di sini yang wali kelas, saya minta tolong kita lakukan kesepakatan kelas, sosialisasi kesepakatan kelas minimal yang 5 ini. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mungkin mewakili wali kelas, Iya. berapa mungkin, atau mewakili diri sendiri aja deh. Ada mewakili diri sendiri, wali kelas sendiri. Kesepakatan ini kan akan ditempel, tetapi kan ada guru mungkin ada suatu waktu kan nggak hadir dan nggak berjalan. Terus kan anaknya berkeliaran tuh. Maksudnya gini, apa hukuman itu jatuhnya ke wali kelas lagi, bukan hukuman. Nanti terjadi sesuatu yang melanggar kesepakatan kelas itu, nanti jatuhnya ke wali kelas yang ada ribut. Kayaknya nggak inilah kalau nggak bersama-sama bekerja. Yes. Karena semua orang ada masalah. Ada yang tidak datang. Saya kan nggak usah bahas orang. Ada yang terlambat mungkin 1 jam pelajaran. Enggak, semua ada. Semua ada. Saya juga ada. Terus masa sih tanggung jawab wali kelas masuk ke situ? Kalau saya hari Sabtu saya nggak ada, saya lihat aja karena ada uang yang harus saya kumpulkan. Saya lihat oh nggak ada gurunya, saya masuk ke situ. Saya jujur-jujur aja. Jadi kesepakatan ini mungkin agak sulit dijalani, tapi kita nggak terbuka, nggak jujur. Karena itu kan dimulai dari angkatan Bu Ramah itu kesepakatan kelas. Dan ada anak terlambat kan prosesnya di bawah dong. Terus apa yang kita lakukan? Lapor wali kelas. Banyak kali sih tugas yang ditanggung wali kelas. Guru yang mapel itu cuma anteng-anteng aja, tinggal lapor. Terus ada wali kelasnya cuek, aman setahun. Wali kelasnya kayak saya mungkin agak saya peduli sedikit, bukan sok paten, capek deh. Jadi kayaknya kerjasamanya belum solid lah. Jadi kalau menuntut terlalu banyak, repot. Demikian, mohon solusinya aja. Oke, terima kasih. Seperti yang Bu Desi katakan, ini pertama sekali kita apakan kesepakatan kelas untuk kelas. Iya. Artinya kesadaran tadi jangan kesadaran eksternal kita apakan anak-anak ini, tapi internal. Memang kita paham anak kita seperti apa. Kita paham. Dasarnya, jika dia melanggar itu ya, aja langsung. Jika dia melanggar, seharusnya itu pertama sekali itu tanggung jawab dari guru mata pelajaran masing-masing. Seharusnya. Tapi jika karena kan seperti ini. Ya. Saya masuk ke kelas Bu Desi misalkan. Saya rasa begitu banyak masalah dulu saya apakan. Kita selesaikan dulu dengan intern kita. Artinya kita dengan anak itu kita berdiskusi. Bagaimana nak, apa sebab? Kenapa kau begini? Mengapa kau begitu? Setelah kita lihat minggu depan ya, ibu nggak lihat lagi seperti ini anak ya, berubah ya. Kita katakan seperti itu kan. Kemudian minggu depan kita pantau, tetap kita pantau. Setelah kita pantau beberapa minggu dia tidak berubah, baru kita mulai diskusi dengan wali kelas. Seperti itu. Menurut saya istilahnya manajerialnya. Setelah kita diskusi, kira-kira gimana Bu Des? Perlu kita panggil orang tua? Udah ya lah, kita panggil aja orang tua. Baru kita memanggil orang tua. Boleh sedikit saya potong Bu Maria? Iya, silakan. Mungkin yang dipertanyakan Bu Desi ada besar suara saya. Yang dipertanyakan Bu Desi adalah umpan balik setelah kita buat kesepakatan bersama. Mungkin kemarin pada saat CGP DP angkatan pertama
hanya tinggal tempelan, walaupun itu sudah disepakati semua. Hal ini kan baru, gebrakan baru tuh. Semua kesepakatan dibuat dari kelas IPA 1 sampai IPS 10, 1 sampai 10, 7, 11 gitu. Jadi apabila terjadi pelanggaran yang 5 kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama, artinya semua guru, semua wali kelas, semua stakeholder SMA Negeri 2 Kejuruan Muda harus bekerja sama. Tapi kembali tugas berat itu sama Bu Maria dan Bu Intan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dari Bu Intan dan Bu Maria, ini cuma sama kayak yang dilakukan oleh Bu Rama, cuma sekedar tempelan. Nah, hanya sekedar tagihan. Jadi ini sebetulnya tugas kita bersama Bu Maria. Tapi Bu Maria, karena Bu Maria sekarang sedang berdiri sebagai CGP, kami berarti di belakang Bu Maria. Nah, karena kalau nggak ada solusinya ke depan, sama aja kepada kepala sekolah, cuma nyanyian aja, betul juga kalau pikir-pikir. Nah, iya sadar kadang-kadang, tapi kalau kita sama-sama berlima, insya Allah berhasil. Artinya keluar dari sini inilah PR terbesar untuk Bu Maria dan Bu Intan dulu. Kami di belakang dorong Bu Intan dan Bu Maria. Ibu Handayani. Iya dorong. Saya mendorong dari depan dulu, dari depan. Ya sama-sama. Handayani dari depan. Nah, salah Bu Maria Ngarso Suntulodo. Madio Mangunkaso. Posisi saya Tutwuri Handayani. Saya mendorong Bu Maria dan Bu Intan untuk maju menjalankan keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih Bu Maria. Satu lagi. Maria. Ini Bu Maria. Memang ini ya kan? Harus ada sosialisasi kalau mau berlanjut. Iya. Jangan buat judul selesai. Isinya nggak tahu apa. Jadi sosialisasi, ya kan, dari ibu wali kelas, guru yang lain kan menindaklanjuti. Nanti tinggal kembali dievaluasi berjalan dapat tidaknya. Kalau memang ada upaya, kalau enggak ya cerita aja lah seperti Memang saya kan Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, yang seperti dibilang Ibu Kepala Sekolah, Bu Maria jangan seperti nyanyian. Artinya memang sih sebetulnya kalau kita yang mendengar di sini hanya beberapa orang, itu nggak bakalan jalan. Ya, tapi nanti akan saya sosialisasikan, nanti akan saya bilang sama Ibu Kepala Sekolah bagaimana kalau pada saat kan ini kita belum rapat ini kan, rapat Dewan Guru. Nanti jika diberi kesempatan, nanti pada saat rapat Dewan Guru itu bisa kita bicarakan. Bisa kita bicarakan bagaimana kesepakatan kelas ini bisa berjalan. Itu saja. Istilahnya kalau saya pun datang ke kelas-kelas satu persatu, saya rasa nggak efisien. Iya. Nanti pada saat nanti Ibu buat rapat, akan saya katakan sama Ibu Kepala Sekolah, Bu, saya akan memberikan sosialisasi mengenai kesepakatan kelas. Bagaimana tindakan kita sebagai guru dan bagaimana siswa istilahnya mematuhi kesepakatan kelasnya. Jadi setiap guru paham, oh ada kesepakatan kelas orang ini. Waktu mereka masuk ditengok, mereka sudah tahu apa tindakannya. Dan tindakan itu pun bukan langsung ke wali kelas. Apapun ceritanya, yang namanya guru mata pelajaran, mata pelajaran dulu, karena kita adalah seorang guru. Jadi kita selesaikan dulu, baru kita lempar kepada wali kelas. Begitu. Oke, ya Bu? Iya, silakan Bu. Mulai Bu. Iya. Jadi kalau bisa janganlah cuma hanya sekedar cakap-cakap saja. Iya. Munculkan dulu. Nanti kan ada respon. Mengingat waktu kita yang sudah mengingat waktu kita sudah